silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Berjumpa kembali kita di PJJ semester 2. Pada pertemuan pertama ini, Ibu sengaja kita tatap muka dengan Google Meeting. Mungkin untuk berikutnya juga kalian akan saya ajak Google Meeting supaya kita kelihatan belajar. Dan Ibu ingin tahu siapa yang sebenarnya mau belajar dan tidak, biar Ibu bisa membedakan nilai untuk kenaikan kelas nanti. Sebelum kita mulai membahas apa yang harus Ibu bahas di pertemuan pertama ini, saya minta untuk diawali dengan doa, biar ada keberkahan dalam pertemuan ini dan memberikan semangat untuk masa depan yang terbaik untuk kalian. Damayanti, tolong ya dibantu untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih. Oke, anakku sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi yang bisa dikatakan pandemi yang sedang puncaknya paling tinggi. Karena selama kita mengalami pandemi kemarin itu merupakan pertambahan pasien atau pertambahan positif orang yang kena COVID-19 itu hampir 8.800. Untuk itu, pemerintah sekarang sudah melakukan lagi PSBB untuk wilayah Jawa dan Bali yang paling banyak penduduknya tentunya dari mulai tanggal 11 ya sampai tanggal 25. Artinya kita yang tadinya merencanakan untuk tatap muka di kelas, bahkan kelas 10 itu banyak sekali yang ingin belajar tatap muka karena merasa jadi siswa baru belum pernah ketemu dengan teman ya, belum pernah ketemu dengan gurunya, diundur kembali. Tapi kita lebih mengutamakan keselamatan ya. Oke, anakku sekalian, itulah dasarnya kenapa kita PJJ kembali. Nah, karena ini pertemuan pertama, Ibu ingin sharing kontrak belajar untuk semester ini dan penilaian yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Karena ada beberapa anak yang mungkin merasa tidak ekspektasinya tidak sesuai. Misalnya dia berpikir mulok bakal 9 atau bakal 8, tahu-tahu Ibu kasih 7,5. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan kembali proses penilaian. Setelah itu akan Ibu jelaskan tentang kontrak belajar untuk PKWU selama 1 semester. Ibu akan sharing, tolong dilihat sharing Ibu. Ibu akan buka dulu, mudah-mudahan kelihatan ya. Sebentar. Ibu akan buka sharing Ibunya. Oke, anakku sekalian, kelihatankah sharing Ibu hari ini? Damayanti kelihatan? Kelihatan, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, ini kontrak belajar mulok PKWU selama 1 semester. Pertemuan pertama sebenarnya membuat rencana usaha kerajinan tangan budaya lokal. Jadi mulok ini ya memang kerajinan tangan atau praktek. Jadi sebenarnya di PJJ ini ya kurang tepat lah kalau mulok. Karena PJJ itu adalah mengasah keterampilan, bukan mengasah kecerdasan ya. Tapi ya kita modifikasi aja lah. Nah, sebenarnya seperti ini. Benda-benda yang
kategori budaya lokal. Nah, ini Ibu hanya menjelaskan dulu nih. Di semester ini kita sebenarnya harus membuat kerajinan tangan yang berhubungan dengan budaya lokal. Ya, ini yang kelapa ini mungkin ya budaya lokal untuk daerah-daerah pantai yang banyak kelapanya. Sehingga Ibu, maaf, Ibu. ya sayang. Itu belum ke-share, Ibu. Oh, belum ya? Oke, kalau Iya. gitu saya tutup dulu ya. Jadi kamu belum lihat? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke, kalau gitu. Bentar ya. Belum ada ya. Ntar saya sharing lagi coba ya. Nanti kalau udah kelihatan tolong dikasih tahu ya, dikonfirmasi ya. Kelihatan belum? Ayo tolong dikonfirmasi udah kelihatan belum? Udah ya? Oke, kalau sudah, terima kasih. Nah, jadi Ibu hanya menjelaskan sedikit dulu nih. Jadi kewajiban kita cuma ini doang nih, membuat kerajinan tangan yang berhubungan dengan budaya lokal. Nah, di DKI ini nggak mungkin lah kita membuat dan berhubungan dengan batok. Mungkin di pasar banyak batok ya, tapi agak susah gitu. Karena kita harus usahanya agak keras. Negosiasi dulu dengan tukang jual kelapa gitu. Hilang lagi? Kok bisa begitu ya? Kenapa? Oh gitu. Kalau ini kelihatan nggak sekarang? Nggak bisa. Oh gitu. Oh gitu ya. Oh, PPT Google doang ya. Coba diulang lagi ya. Coba diulang lagi. Oh gitu ya. Coba diulang lagi. Ulang lagi nggak apa-apa. Nah, ini bisa, Bu. Ini bisa? Kenapa? Ada. Ada ya? Oke, terima kasih. Ya udah. Kalau gitu, nah ini Ibu hanya memperkenalkan. Jadi selama 1 semester itu kalian hanya membuat 1 produk saja. Ya sebenarnya Mulok ini banyak, ada 4 proyek, yaitu kerajinan tangan, membuat makanan, terus budidaya, dan membuat teknologi. Nah, karena keterbatasan banyak hal, jadi saya memutuskan dengan guru-guru Mulok yang lain, kita mungkin hanya di kerajinan tangan saja. Nah, semester pertama kita kan kerajinan tangannya budaya non benda. Jadi segala sesuatu yang ditarik dari cerita-cerita kehidupan. Nah, kalau sekarang kita akan membuat budaya lokal. Budaya lokal itu lebih kepada apa saja sih di lokal di daerah kita. Kalau kita di DKI ya, yang paling mudah ditemui. Mungkin botol nih, botol sampah bisa nih dijadikan sapu, boleh. Nah, ini termasuk kerajinan tangan berasal dari budaya lokal. Maksudnya, budaya lokal di sini adalah boleh karena memang diperlukan banget atau memang sumber dayanya sangat banyak. Tapi Bu, saya tidak menemukan botol-botol besar, adanya botol kecil, ya berarti kamu tidak bisa. Kamu boleh menggunakan ini nih, stick, stick es krim ya. Dibuat model atau membuat kayak seperti ini. Atau yang lebih baiknya lagi nih, melukis di atas tas belacu atau melukis di tempat bantal gitu ya. Tapi intinya
di semester ini kamu harus membuat produk kerajinan tangan, karena itu sebenarnya proyeknya. Kita tidak mengutamakan pada materi teori, tidak mengutamakan. Yang dinilai 80% adalah pada produk yang kamu hasilkan. Jadi silakan nanti kamu memilih dan nanti bisa bekerja berkelompok. Jadi bekerja berkelompok, contoh kamu membuat misalnya satu kelompok 6 orang mau membuat ini nih, membuat tas belacu yang dilukis, ada gambar merak, ada ini. Ya kamu bisa sharing bareng-bareng iuran dengan teman kamu, misalnya apa catnya atau krayonnya boleh, tapi hasil tetap harus sendiri-sendiri, gitu ya. Kalau di tatap muka mungkin lebih mudah, tapi kalau daring begini ya kamu siasati aja. Kalau masih berdua aja ketemu nggak apa-apa kali ya bertiga. Di Inggris aja yang lockdown itu masih boleh loh 6 orang ketemu saat Natalan. Ya, yang penting tetap dijaga protokol COVID ya, anakku sekalian. Jadi kalau kamu nanti mau bikin produk ini berenam di rumah seseorang itu, jadi sharing cat warnanya atau sharing yang lain, kamu membawa tas belacu semua. 6 orang itu sebenarnya masih dibolehkan itu. Ya, asal jangan 100 orang, nggak boleh kerumunan. Oke, anakku sekalian. Nah, ini kontrak belajar nih di bab pertama, bab keduanya memproduksi, bab ketiganya menyusun strategi. Ini materi kita ya sama aja sebenarnya. Sama dengan waktu kita semester 1 ya. Nah, penilaian proyek. Nah, ini udah materi biologi nih karena disatukan. Oke. Nah, Ibu yang ingin Ibu terangkan, jadi kamu sudah paham lah mulok itu mau ngapain sih gitu kan. Ya udah tadi bikin kerajinan tangan. Selama 1 semester cuman 1. Jadi 6 bulan tuh cuman 1, enak banget tuh belajar cuman 1. Tapi nilainya mempengaruhi nilai raport. Nah, anakku sekalian, mungkin Ibu ingin bertanya dulu sebelum Ibu menjelaskan tentang nilai. Adakah kemarin yang merasa tidak puas dengan nilai yang Ibu berikan? Ayo Ibu dengerin, siapa yang mau protes? Damayanti, bagaimana nilainya, bagus nggak? Nggak ya? Oke, kalau gitu udah puas aja ya. Nah, anakku sekalian, mungkin yang ingin Ibu terangkan ini penilaian sikap. Jadi waktu Ibu memasukkan nilai ke e-raport, ada 3 kategori. Ada penilaian sikap. Penilaian sikap dua input, 2 kali menginput. Nilai spiritual dan nilai sikap sosial. Ini memang kamu tidak merasakan bahwa saya memberikan materi atau memberikan tugas untuk penilaian sikap. Tetapi kamu tahu nggak bahwa 50% diri kamu itu dinilai melalui sikap. Dan inilah yang mempengaruhi nilai raport yang sesungguhnya. Pertama, sikap spiritual, keagamaan. Menerima, menjalankan, dan menghargai agama. Ibu tahu saya misalnya suka sholat atau tidak kalau orang Islam gitu ya. Kalau orang Kristen, memang Ibu tahu saya ke gereja atau tidak. Yang tidak tahu tentu kalau itu ya. Tapi karena di sini indikatornya menerima, menjalankan, dan menghargai. Jadi kalau orang yang beragama, sudah menerima agamanya, menjalankan agamanya, menghargai agamanya, akan muncul sikapnya di sikap sosial. Dia akan jujur, akan disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Emang Ibu tahu kalau saya jujur, jelas Ibu dengan mudah bisa tahu jujur tidaknya seorang anak. Semua guru juga tahu, walaupun kita tidak tatap muka. Kan kita punya alat untuk mengukur kejujuran seseorang. Dari mana, Bu? Itu Google Classroom. Google Classroom tuh bisa dikatakan indikator untuk melihat jujur dan tidaknya. Caranya gimana? Ya, misalnya Ibu setiap tatap muka selalu memberikan tugas untuk absen. Sampai 1 semester Ibu sudah memberikan 20 kali tatap muka dan 20 kali absen. Ada yang cuman bikin 5, ada yang 2, ada yang 1, ada yang malahan tidak bikin. Ada itu.
Padahal absen itu cuma 1 menit. Ibu juga ngasih tugas pada kalian. Ada yang ngerjain, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang ngolor. Sampai 6 bulan juga nggak ngerjain. Dari situ ibu sudah jangan dikatakan tidak bisa menilai seseorang. Bisa lah. Kejujurannya tidak ada, kedisiplinnya tidak ada, tanggung jawabnya tidak ada. Peduli juga tidak ada. Nah, di situ dengan mudah. Oke, misalnya lagi, sudah absennya di Google Classroom tidak ada, tugas-tugas tidak dikerjain, PJJ juga izin terus tidak mau ikut. Kalau alasan bisa dibuat, alasan tidak punya kuota bisa dibuat, alasan sakit bisa dibuat, semuanya bisa. Itu mah kreativitas kamu aja. Jadi sampai guru aja bingung mana yang benar, mana yang bohong, mana yang jujur, bingung karena saking banyaknya. Oke, dari situ kita sudah bisa menilai seseorang sebenarnya. Nah, pada saat ulangan digelar, nilainya paling bagus. Padahal PJJ aja nggak mau ikut. Tugas-tugas aja nggak mau ngerjain. Di Google Classroom aja tidak pernah absen. Atau absennya sangat jarang. Nilainya bagus. Berarti soal dibuka di Google Classroom, langsung buka video, langsung buka Google, langsung buka buku. Di situ akan sangat kelihatan tidak jujur. Sebenarnya kalau ini bukan SMA, ini perguruan tinggi, anak itu sudah di DO. Tapi karena SMA itu konsepnya nggak kelihatan. Ibu katanya ada belum di-ACC, Bu. Oh ya, kamu bisa nggak meng-ACC? Yang anak-anak bisa nggak meng-ACC? Nggak bisa, kan saya bukan anak kerja, Bu. Oh gitu, ya udah. Banyak ya? Oh baru 21. Oke. Karena memang kalau udah Ibu bicara, materi itu udah ketutup. Jadi sudah tidak bisa lagi dibuka gitu ya. Oke anakku sekalian, jadi intinya anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu tidak akan memberikan nilai, wah Ibu Yanti nggak suka sama saya, jadi Ibu tidak akan memberikan nilai kebencian. Wah Ibu Yanti, pilih kasih, saya tidak akan menilai itu. Saya akan memberikan nilai kepada kamu karena ini PJJ, jadi saya lebih mengutamakan lihat di Google Classroom. Google Classroom kamu udah Ibu setting 20 kali pertemuan. Kamu cuma menyetorkan misal 15 kali, itu masih tuntas. Kamu 50%-nya dari 20 hanya 10. Masih saya kasih tuntas itu. Nggak apa-apa, karena di sini konsepnya pembinaan. Cuman anak-anak yang tidak bisa full absen di Google Classroom, apapun alasannya, entah itu kuota atau apapun, ya tidak akan mendapatkan nilai terbaik. Yang dimaksud nilai terbaik apa sih Bu? Nilai yang layak diserahkan ke jalur undangan. Karena kalian anak-anak IPA itu pasti salah satunya adalah menginginkan mendapatkan jalur undangan, tidak usah tes ke perguruan tinggi negeri. Biasanya itu yang diharapkan oleh anak-anak. Baik itu anak IPA, IPS juga pasti menginginkan. Apalagi sekarang tidak ada ujian nasional. Tidak ada ujian nasional. Sekarang kamu kalau kelas 1 udah naik kelas 2, kelas 2 udah naik kelas 3, udah selesai. Nanti BP akan melihat nilai kamu di rapot, udah layak, langsunglah masuk perguruan tinggi negeri. Apa nggak enak tuh sekolah? Tapi bagi anak-anak yang sekolah aja istilahnya tidak mau masuk PJJ, tidak ikut Google Classroom, absen, apalagi tugas. Ya naik sih naik, 75 sih di tangan. Tapi bisa dipastikan jika rapot kamu isinya 75 doang, pasti kalah lah bersaing dengan rapot-rapot yang di dalamnya ada 85, ada 80, ada 82. Jadi rata-rata rapot 80 lah yang layak masuk ke jalur undangan. Jadi anak-anakku sekalian, sebenarnya di kelas 10 ini kamu harusnya memulai dengan semangat yang baik. Kenapa semangat yang baik? Karena kamu cukup sekolah, kan energi yang kamu berikan ke sekolah nggak 100%, 50% kok. Orang kamu cuma absen terus tidur, tugas juga ada yang tidak dikerjakan tepat waktu, maksudnya sekarang tugas nanti 2 minggu lagi, nanti 3 minggu lagi. Artinya energi kamu masih bisa dibagi-bagi. Jadi kalau kamu tidak rata-rata 80 menurut Ibu, sayang sekali.
kamu membuang-buang kesempatan dan membuang masa depan yang lebih baik. Ini sudah 725, yang masuk baru 28. Jadi MIPA 2 ini memang banyak sekali anak-anak yang belum termotivasi untuk mendapatkan nilai terbaik. Nah, Ibu di mulok ini kan ini juga bukan kompetensi Ibu ya, jarang sekali guru mulok. Diambilnya dari guru biologi, guru fisika, guru kimia, guru-guru eksakta ngajar mulok. Nah, Ibu lebih melihat kepada tadi praktek kamu, pekerjaan kamu bagus nggak hasilnya? Karena memang mulok itu praktek. Yang kedua tadi, nilai religius dan nilai responsif. Nah, jadi Ibu kalau mau ngasih nilai ke kamu, Ibu tidak akan melihat ulangan kamu dulu. Lihat aja di Google Classroom, 20 berapa kamu masuk 20? Oh, 20 semuanya, good, berarti the best. Saya langsung kasih A di responsif. Jadi tidak usah, di sini tidak ada hubungannya dengan pinter bodoh, tidak ada. Ini lebih kepada disiplin, tanggung jawab, jujur. Kalau itu 3 nilai itu kamu bawa dalam kehidupan kamu dan dilatih selama SMA, maka kamu bisa masuk S1, S2, bahkan S3. Jadi kalau kamu mau kuliah di luar negeri sampai S3, modalnya bukan pinter bodoh, tapi disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Bisa nggak kamu punya 3 karakter ini? Punya kemampuan disiplin, bisa nggak? Bisa nggak kamu bertanggung jawab? Bisa kan kamu jadi orang jujur? Dan karakter ini bukan modal hanya untuk kuliah, modal untuk hidup selamanya. Selesai kamu jadi mahasiswa, selesai kamu kuliah, kamu akan kerja, maka 3 modal ini tetap dibawa dalam kehidupan kamu, di kantor, dalam keluarga, bahkan di dalam kehidupan bersosial dengan siapa? Dengan semua orang. Jadi kalau SMA aja tidak dilatih, tidak jujur, tidak disiplin, jelas-jelas ada pelajaran sengaja tidak bangun. Orang tua juga marah, guru juga marah. Layak nggak orang yang dimarahin banyak orang harus memimpin negeri ini? Nggak layak pastinya. Kalau bisa, kita ambil pemimpin ini yang bisa menjadikan contoh. Dia berguna untuk dirinya sendiri, dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dia disiplin untuk dirinya sendiri, lalu orang lain mencontoh karena akibat dianya disiplin, akibat dia tanggung jawab, dia memiliki sesuatu yang lebih baik. Dia sukses di pendidikannya, dia sukses di bidang ekonomi, dia sukses di karirnya. Jadi orang mencontoh. Itulah layak jadi pemimpin. Jadi anakku sekalian, jangan rugi kalau kalian bisa tepat waktu masuk PJJ. Karena itu kalian sudah, apalagi kalau sudah mendarah daging. Oh, kalau saya terlambat, saya rasanya nggak tenang, Bu. Kalau saya nggak masuk PJJ, padahal saya lagi tidur, saya nggak tenang, Bu. Itu kamu calon pemimpin banget itu. Itu ciri-ciri orang sukses. Ciri orang sukses itu adalah tidak tenang jiwanya saat meninggalkan kewajiban. Tapi kalau PJJ yang 40 hanya masuk 27, berarti hampir 13 orang tidak masuk. Masih banyak karakter-karakter yang istilahnya ingin mendapatkan hasil baik tapi tidak mau kerja. PJ-nya tidak mau masuk, nanti absen di Google Classroom tidak mau. Alasannya sederhana, kalau PJJ kuota tidak ada. Padahal kalau kamu menginginkan, apapun bisa dilakukan. Namanya juga tanggung jawab dan disiplin. Tapi guru sudah tahu alasannya pasti kuota. Atau nanti neneknya sakit lagi nungguin nenek. Dan bagi guru semuanya kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi anak-anakku sekalian, yang terpenting mindset kamu dirubah dulu. Saya yakin kalau kamu mindsetnya mindset seorang juara, kamu akan selalu tepat waktu pelajaran apapun. Bu, saya misalnya kata Dapa ya, saya ingin jadi polisi, Bu. Biologi perlu nggak? Nggak perlu biologi, nanti nggak akan dites. Tapi mungkin nanti dilihat nilai rapotnya. Kalau biologinya jelek banget juga nggak bakal diterima. Misalnya biologinya nggak tuntas, kimianya nggak tuntas, fisikanya nggak tuntas. Terus kamu masukkan itu ke untuk pendaftaran, tetap nggak diterima. Kenapa? Karena tidak tuntas sebuah pelajaran bukan kamu bodoh, tidak disiplin. Semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu. Jadi kalau seorang anak pelajarannya tidak tuntas, itu bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak mengerti, pasti tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan tidak jujur. Jadi anakku sekalian, Ibu
di pertemuan pertama ini ingin merubah mindset kamu supaya kamu mulai cerdas menghadapi kehidupan. Jangan gini ya, ada PJJ nih dengan pelajaran fisika. Kamu kan merasa nggak suka atau susah banget. Dan saya tidak merasa nyaman dengan fisika. Tidak enjoy. Yang menikmati kan pelajaran olahraga. Terus kamu sengaja tidak masuk PJJ. Atau sengaja terlambat. Maka jelas gurunya saja tidak akan mungkin ngasih nilai 80. Apalagi fantastis ngasih nilai 85. Jadi saran ibu, kalau kamu ingin jadi yang terbaik, pelajaran apapun yang kamu tidak suka, maka pertama kamu adalah disiplin. Wah, jam 7 masuk, masuk. Wah, itu mah udah A nilainya, responsifnya. Ada tugas, semampunya dikerjakan. Karena posisi kamu sekarang posisi siswa, beda dengan ibu. Ibu posisinya guru. Seorang guru yang disiplin, ya ibu membuat media pembelajaran. Seorang siswa yang disiplin, masuk PJJ, masuk Google Classroom, pelajaran apapun. Udah ngerjain tugas. Pokoknya kalau itu semua udah kamu kerjakan, nilainya mau jelek, mau bagus, karena nilai itu sangat tergantung kecerdasan. Pasti kamu sukses. Dan kelas 10 ini, Ibu amati nih, dari kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 4, ada yang PJ-nya gak mau ikut, banyak. Yang semester 1 gak ikut sama sekali juga ada. Terus tidak ikut mengerjain tugas, tidak mengerjakan tugas. Terus juga tidak ikut Google Classroom, hanya beberapa, sampai kosong Google Classroom-nya. Tapi juga ada yang rajin, ada yang semangat, ada yang anak the best. Sekarang ibu kasih nilai semuanya. Yang anak-anak yang bisa dikatakan mati suri itu, yang sudah dipanggil-panggil oleh Pak Gatot, ibu masih kasih nilai 75. Kenapa? Karena ibu memberikan kesempatan dia masih bernyawa, masih hidup. Karena di semester 2, kalau ibu tidak kasih nilai 75, dia tidak naik kelas. Ibu tidak menginginkan kalian tidak naik kelas akibat pelajaran mulok yang sangat sederhana. Tapi yang udah ibu kasih nilai 80, yaitu the best. Berarti anak yang akan memiliki rating tertinggi nanti pada saat masuk jalur undangan. Nah, bagi yang kalian sekarang masih dapat nilai 75 di mulok, usahakan di semester 2 ini harus naik. Kalau tidak 80 ya 78. Kenapa? Karena nilai itu masih nilai yang mendapatkan sorotan baik dan bisa masuk jalur PTN atau jalur undangan. Paling tidak itu yang harus kamu perjuangkan. Ya, kamu jangan bangga. Alhamdulillah, saya kan nggak pernah masuk nih pelajaran Bu Yati. Google Classroom aja nggak pernah saya kerjain, tugas aja nggak pernah saya kerjain, tapi masih dapat 75. Itu namanya hutang. Hutangnya bukan ke ibu, hutangnya di masa depan kamu. Masa depan kamu nanti tetap Tuhan akan memberikan cobaan yang berat, sampai semua hutang-hutang yang telah kamu dapatkan itu lunas. Makanya anak-anakku sekalian, karena ibu pertemuan sekarang tuh sedang memotivasi, maka ibu akan memberikan satu ayat di Al-Quran yang mudah-mudahan akan menjadi settingan di memori kamu, bahwa kebenaran itu memang pada saat kita melakukan, yaitu ayatnya Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkannya, kebaikan itu. Barang siapa dia melakukan keburukan, walaupun satu biji zarah, dia akan mendapatkannya. Dan itu sebuah dalil yang ditulis Tuhan di Al-Quran. Saya yakin di agama Kristen juga ada dalil itu. Kalau di agama Kristen mungkin menanam dan menuai, itu ada di Alkitab. Kalau di agama Hindu juga ada itu, istilahnya hukum karma. Semua kebaikan tuh akan pasti dapat. Jadi kalau kamu sejak sekolah SMA, kamu tuh tetap menjadi siswa yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, kebaikan ini mahal. Dan itu akan terus ditabung dalam sebuah deposito kebaikan kamu. Suatu saat kamu keluar SMA, kamu bukan yang terpandai di SMA, tapi kamu saat berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin lulus di UI nih, jurusan komunikasi.
jurusan ini. Karena tabungan kebaikannya sudah banyak, dalil ini akan pasti tidak salah. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Makanya banyak di perguruan tinggi yang lulus itu bukan anak-anak pinter. Bukan anak yang kategori jenius, bukan. Tapi anak-anak yang tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Ibu sekarang sedang mengikuti sebuah YouTuber dari Inggris. Ini bukan promosi ya, tapi karena ibu sering mengikuti, namanya Satria Ponde. Ibu lihat dia itu orang Padang, dulunya jualan gorengan kemana-mana, selesai sekolah, terus juga menggembala kambing. Dia anak orang miskin sama sekali, tapi sekarang dia udah S1-nya di Inggris, terus memiliki nilai terbaik, terus juga dia sekarang memiliki pekerjaan terbaik di Inggris. Jadi ibu ikutin karena ibu merasa bangga dan terharu ada orang Indonesia yang miskin banget gitu. Jauh lah dengan kamu orang Jakarta, nggak mungkin kamu jualan gorengan, nggak mungkin lah kamu juga mengembala kambing. Tapi kamu belum tentu sampai Inggris. Kenapa? Karena kamu tadi karakter kamu tidak dibangun. Kamu belum tentu tanggung jawab dengan baik, belum tentu kamu memiliki karakter mental yang hebat. Nah, Satria ini hebat banget karakternya. Jadi anakku sekalian, belajar mulok bukan untuk kamu mengerti mulok, jangankan mulok, biologi. Nanti kamu selesai kuliah atau selesai SMA, kamu masuk jurusan komunikasi karena itu lebih banyak ilmu politik dan ilmu bahasa Inggris. Biologi udah lupa. Fisika juga lupa. Materi-materi itu tidak berguna dan tidak akan lagi diingat karena kita sudah masuk ke bidang yang berbeda. Tetapi karakter kamu selama kamu belajar biologi, selama kamu belajar mulok, disiplin, tanggung jawab, jujur, itu akan berlatih, akan dibawa kemana-mana. Dan guru-guru yang pernah mengajar kamu akan punya kenangan manis. Dan bahkan guru itu mendoakan sampai kamu ke luar negeri. Karena ibu juga sebagai guru yang udah 30 tahun mengajar, banyak siswa ibu yang sampai ke luar negeri. Dan bahkan masih telepon, masih SMS waktu di luar negeri ke ibu. Dia masih menjelaskan, Bu, saya sekarang kuliah S2 di luar negeri, begini-begini. Ibu bangga, bahkan ibu mendoakan terus-menerus. Itulah hubungan yang dijaga antara guru dengan siswa. Tidak melihat nilai. Dan banyak sekali siswa SMA yang nilainya tidak bagus, bukan juara. Tapi pada saat dia ke luar negeri bisa terbaik. Menjadi mahasiswa terbaik di luar negeri. Karena apa? Sifat disiplin, jujur, dan tanggung jawab itu diutamakan. Nah, anakku sekalian, ibu berharap kalian pun begitu. Pelajaran apapun, coba kedepankan disiplin, kedepankan tanggung jawab, kedepankan jujur. Udah, itu aja. Adapun nanti saat ulangan nilai kamu jelek, nggak masalah itu. Orang kamu tidak mampu pelajaran mulok juga tidak akan apa-apa kok. Ya, kamu harus menguasai bidang yang kamu kuasai sesuai dengan kompetensi yang akan kamu ambil. Nah, Ibu sudah bicara 38 menit, sekarang Ibu ingin absen lagi. Sudah 29. Jadi ini anak-anak yang baik dan tentunya akan Ibu berikan nilai terbaik kalau memang kamu selama 6 bulan ke depan selalu mengikuti PJJ. Tapi berarti kalau 28, 12 orang nih di kelas ini tidak ikut. Kita mulai ya, Ibu akan absen lagi nih. Ahmad Fauzi ada? Adela Maharani ada? Tolong dibuka mic-nya ya kalau Ibu absen. Adela Maharani, bagus. Ahmad Dias ada? Hadir, Bu. Makasih. Alpina Husnul? Nggak ada. Oh, ada. Almeda Gabriela? Nggak ada. Ananda? Hadir, Bu. Makasih. Anissa Nurita Sari? Nggak ada ya. Aulia Apriani? Nggak ada. Azmi Dapa? Ajib Dapa nggak pernah masuk nih 6 bulan. Semester 1 juga nggak ada anaknya. Bella Rizky? Nggak ada ya. Oh, ada. Terus Dewa. Dewa udah pindah ya? Oh, ada. Dewa dibuka videonya, Dewa.
Ya, yang pindah itu Dewa dari IPA 3 ya kalau tidak salah ya. Ada yang pindah ke IPS. Para Pangestuti. Nggak ada. Fikri Kurniawan. Nggak ada ya. Ini yang nggak pernah hadir nih. Hasim Mujadi. Hadir, Bu. Intan Dahlia. Kaila Fitri. Marlina. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Muhammad Iksan. Nggak ada. Muhammad Hadir, Lutfi. Bu. Oh ada. Muhammad Lutfi. Nggak ada. Hadir, Bu. Ada. Nabila Ridatul Asi. Hadir, Bu. Makasih. Naila Ajahra. Hadir, ya, Bu. Siapa? Naila. Naila Ajahra ada. Ada, Bu. Rahmat Pauji. Ada, Bu. Ya. Nih yang masuk baru 28 orang, yang tidak ada 12 orang. Bu, pernah hadir ya, Bu. Siapa? Sapwa Alia. Sapwa Alia. Hadir. Alhamdulillah. Sakti enggak ada ya? Salsabila. Hadir, Bu. Makasih. Sandina Windy. Hadir, Bu. Makasih. Soraya. Hadir, Bu. Sapira. Nggak ada ya, tadi udah izin ke Ibu. Taufik Nurrahman. Nggak ada. Windy Astuti. Windy nggak ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Ada. Yoga Andrian. Taufik Rahman ada. Yoga Andrian. Nggak ada ya. Japran. Nggak ada. Julvero nggak ada. Berdasarkan data nih 29 masuk, Ibu 1, jadi 12 orang IPA 2, berarti 12 orang tidak masuk. Berarti 12 orang itu adalah Almeda 1, Aulia 2, Ajmi dapat 3, Para 4, Fikri 5, Intan Dahlia 6, Sakti 7, Sapira 8, Yoga 9, Japran 10, Julpero 11, dan Taufikur Rahman ada nggak? Nggak ada ya? Pas 12 orang. Oke, anakku. Ibu saya hadir ya, Bu. Ya, nih jadi yang nggak hadir 12 orang udah Ibu tulis. Oke, anakku sekalian, kita akhiri. Oh, topik mana topik? Coba, topik buka videonya, akan Ibu foto kalau gitu, buka semua. Silahkan Ibu akan foto. Oh, topik ada tuh ya. Topik, dibuka fotonya topik. Ya. Oke, Ibu akan foto dulu. Karena ini lebih penting sebagai nilai responsif yang akan Ibu pertanggungjawabkan bahwa kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab dan disiplin mau masuk PJJ. Nah, anakku sekalian mohon dibantu untuk foto karena kamera desktop Ibu nggak semuanya dapat foto nih ya. Hanya beberapa orang. Yang lain silahkan membantu Ibu foto untuk masukkan ke ini. Ke ke grup WA. Oke, kita akhiri aja. Alhamdulillah, terima kasih. Dan pertemuan berikutnya tolong dibagi kelompok. Bagi kelompoknya mulai dari sekarang silakan. Setiap kelompok itu 6 orang dan ketua kelompoknya usahakan yang memiliki WiFi sehingga ketua kelompok tidak duluan izin. Saya izin nggak masuk. Waduh, ketua kelasnya izin terus nggak pernah masuk nih. Nah, kamu sebagai ketua kelompok usahakan yang punya disiplin, tanggung jawab, dan semangat masuk. Jadi Ibu harap dari satu kelas ini pilih 6 orang, syaratnya punya WiFi. Sehingga kalau pertemuan apapun akan masuk. Karena ketua kelompok itu akan membantu nih anak-anak lain. Jadi kalau anak-anak lain yang jarang masuk, itu ada yang selama 6 bulan nggak pernah masuk. Jadi kalau ketua kelompoknya bisa hebat, anak ini bisa terbantu. Bahkan jangan-jangan anak ini bisa termotivasi dibantu oleh ketua kelompoknya. Jadi kamu sejak kecil udah jadi pahlawan. Kamu sudah menabung kebaikan, udah punya deposito kebaikan. Bisa membantu orang lain, calon pemimpin. Nah, dimulai berlatih di sekarang ya, di kelas. Jadi ketua kelompok yang bisa membantu anggota kelompoknya yang mati suri. Nah, Damayanti, karena untuk sementara Ibu minta Damayanti untuk nanti membuat kelompok, satu kelompoknya 6 orang, jadi satu kelas ini nanti ada 6 kelompok.
Nanti dijapri ke ibu, dikirimkan, dan tandain anak-anak yang jadi ketua kelompok dan syaratnya memiliki WIP. Oke, kita akhiri dengan doa. Maafkan atas segala kata-kata ibu yang kurang tepat, bahkan mungkin menyakiti kalian, karena ibu hanya menginginkan kalian termotivasi. Ya, ada pertanyaan? Ya. Siapa? Deborah kan udah dari awal sudah di absen sayang. Kamu kan yang 6 orang pertama yang masuk ya. 6 orang yang pertama masuk udah ibu tandain duluan. Oke, sekarang Damayanti tolong diakhiri dengan doa. Damayanti masih ada kan? Silakan Damayanti, kita akhiri dengan doa. Ya, silakan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, yang tadi baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Shadaqallahul. Terima kasih anakku sekalian. Silakan kalian lab. Jangan lupa masuk Google Classroom ya. Di situ ada absen. Tidak akan lama, hanya 1 menit saja. Oke, kalau gitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sudah selesai tatap muka bersama siswa-siswa kami di kelas 11 kelas 10 MIPA 2. Dan pertemuan ini kami hanya menjelaskan tentang penilaian sikap, penilaian apalagi itu proyek, penilaian keterampilan dan kognitif. Sehingga anak-anak, karena ini anak-anak baru juga, sehingga anak-anak tidak merasa dirugikan karena dia tahu supaya kinerja dia semakin baik karena dia tahu penilaiannya semacam ini gitu. Terus juga mereka sudah diberikan kontrak belajar untuk 1 tahun tuh ngapain aja. Nah ini udah tadi diberikan sehingga nanti kita akan masuk belajar secara berkelompok dan mereka juga langsung nanti membagi kelompoknya. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin saya juga akan melihat nih absen karena mereka tuh wajib absen. Setelah mereka tatap muka dengan guru, mereka wajib absen. Coba. Ini alhamdulillah sudah 29 orang ya. Jadi mereka sudah 31 yang masuk ke Google Classroom. Jumlah siswanya 40, yang masuk Google Classroom baru 31, berarti ada 7 anak tidak ikut di Google Classroom. Ya udah, berarti kita akan lihat 1 semester ini anak-anak ini layak dikasih nilai atau tidak. Karena ya kendalanya di semester 1 juga ada anak yang tidak pernah masuk. Jika di semester 2, coba kita lihat apakah anak ini masuk atau tidak. Nanti mungkin ketua kelompoknya akan saling memberitahu karena nanti ada ketua kelompok dalam 1 semester. Oke, anakku sekalian kelas 11 MIPA 2, semoga kalian bersemangat dan tetap berprestasi walaupun PJJ. Karena masa depan kamu sangat tergantung dari apa yang kamu lakukan hari ini. Ibu tadi sudah memberikan motivasi, mudah-mudahan motivasi itu juga bisa membuka pintu hati kamu sehingga kamu bisa bersemangat di semester 2 dan memperbaiki nilai-nilai yang kurang baik di semester 1. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.